Gak ada waktu lagi untuk berpangku tangan, saudara terkasih, ya. Jangan bolak-balik Elohim peringatkan kita, baik melalui media-media, melalui hamba-hambanya. Jangan berulang kali, ya. Lihat zaman, bukan lihat depan rumahmu, bukan lihat desamu, bukan lihat kecamatanmu. Seluruh bumi harus engkau lihat sebagai kacamata bagi saudara untuk melihat dan menghubungkan itu dengan apa yang telah tertulis. Ya. Apakah kita sudah di zaman akhir? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah ini kedatangan Tuhan sudah akan tiba? Ya, harus diperhatikan. Ya, lihat, karena dikatakan keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa, saudara? Ya, keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa? Ya, anak-anak, uli, remaja, keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa? Sifat-sifat manusia di akhir zaman itu seperti apa? Kasih semakin dingin. Sifat-sifat manusia memberontak, mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, ya. Nah, tetapi kita bukanlah manusia yang seperti itu di akhir zaman. Namun kita adalah anak-anak yang mempersiapkan diri menyongsong hari kedatangan Elohim. Saya akan bacakan, ya, sebelum jaringan hilang, karena ini sudah mulai lambat, ya. Oke. Saya akan bacakan apa yang Tuhan sampaikan Sabtu 1 Juni 2024. Sekaranglah telah tiba saatnya bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Bukan bangsa bangkit lagi melawan bangsa, nggak cukup hanya di situ bangsa-bangsa. Berarti bisa satu bangsa diserang oleh bangsa-bangsa, ya, lebih daripada satu. Wow, ya. Seluruh bumi melihat, semua jiwa akan mendengar, umat manusia akan melihat bagaikan air yang menerjang batu karang. Pernah nggak lihat air menerjang batu karang? Ya, seperti ombak itu, bus gitu. Airnya itu kelihatan seperti apa? Cantik nggak? Ya, tenang nggak? Ya. Airnya seperti hancur, ya, berserak. Nah, dan dikatakan di sini, kalau kita pun akan melihat itu semua, begitulah keadaan bumi yang akan datang. Ya. Nah, yang akan datangnya ini kapan? Kita tidak tahu. Apakah itu esok? Apakah itu minggu depan, bulan depan, tahun depan? Sebab hanya Elohim yang tahu waktunya, ya. Hanya Elohim yang tahu kapan ini semua akan terjadi. Namun anak-anak Elohim yang telah diberikan pemberitahuan, ya, yang telah menerima undangan, sesungguhnya haruslah mempersiapkan diri akan hal ini semua, ya. Semakin banyak bangsa-bangsa yang akan berseteru. Nah, ini akan semakin banyak kita lihat, ya. Semakin banyak bangsa-bangsa yang membangkitkan kekuatan mereka. Semakin banyak bangsa-bangsa itu menjatuhkan senjata yang menghanguskan bumi ini. Wow, menghanguskan bumi. Apa ini ya? Nuklir mungkin mulai akan keluar, ya. Saya mengingat beberapa tahun lalu Elohim berfirman, ya. Bahkan, ya, negara Korut, ya, mereka memiliki, ya, persenjataan nuklir yang sangat besar yang tidak dilihat oleh dunia. Kita tidak tahu apakah ini nanti semua akan keluar. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa berdoa supaya si rudal dan si nuklir ini, ya, tidak sampai ke wilayah tempatmu berdiam. Itu saja yang harus kita doakan, ya. Semakin akan terlihat keadaan bumi semakin menderita oleh keadaan di mana deru perang terjadi di seluruh bumi. Ya, ingat gak kata deru perang ini ada tertulis di mana?
permulaan penderitaan. Ya. Sudahkah mulai? Sudah. Jangan saudara katakan belum. Saya mengatakan alangkah disayangkan. Saudara belum mengetahui kalau ini semua sudah dimulai. Saya akan katakan itu. Alangkah disayangkan. Mungkin saudara hanya buka-buka yang namanya video-video yang mengenakkan hati, ya, yang enak dipandang mata, ya. Karena pemberitaan akan perang sudah diberitakan di media-media. Jadi jangan saudara berpikir ya harus seluruh bumi, Bu. Apakah itu doa saudara harus di seluruh bumi? Ya. Tapi ini lihat, di saat Israel akan berjuang mempertahankan tanah Israel, ya, perang tidak akan berhenti ini. Akan berat, bahkan Israel pun akan lemah. Itu sudah nubuatan, ya. Mereka pun akan lemah. Bahkan bangsa-bangsa yang tadinya seperti ini kepada mereka akan mundur. Tidak akan ada yang berani membela mereka. Dan semua itu Tuhan izinkan terjadi, ya. Supaya apa? Mereka berseru di dalam nama Tuhan. Karena sesungguhnya Israel dahulu juga masih ada tetap sekarang, ya. Seperti apa, ya? Perzinahan di hadapan Tuhan juga masih besar, ya. Dan itu masih ada sampai detik ini, ya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi, ya. Oleh karena itu, segala sesuatu diizinkan terjadi supaya bangsa ini benar-benar berseru dan memanggil Elohim. Di saat mereka berseru-seru hanya karena apa? Kelemahan. Mereka lemah. Ingat waktu mereka lemah, ya. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka lemah melawan bangsa-bangsa, ya. Mereka berseru-seru di dalam nama Tuhan, ya. Dan mereka pun pada akhirnya menang. Dan nanti itu semua akan terulang kembali. Jadi sebenarnya sejarah berulang, ya. Sejarah selalu berulang. Itu yang saudara tidak pahami. Hanya, ya, zaman itu semakin semakin meningkat, ya, semakin berkembang, ya. Zaman semakin berkembang, itu saja bedanya. Tapi kalau sejarah itu berulang, ya. Di zaman ini juga Tuhan memakai para karunia-karunia nabi untuk menyerukan, ya. Makanya dengarkan. Jadi ingat, deru perang sudah terjadi, ya. Dan ini akan semakin besar. Ini yang Tuhan sampaikan. Deru perang ini akan semakin besar. Jangan engkau merasa di zona nyaman. Indonesia aman kok, Bu. Jangan merasa di zona nyaman, ya. Terlebih Indonesia. Ya, mungkin segala sesuatu tidak dibukakan secara umum, ya. Tetapi puji Tuhan, ya, walau kami di tempat terpencil, kami pun mendapatkan pemberitaan bahkan akan apa, ya, akan segala sesuatu yang akan terjadi, ya. Terlebih pemberitaan yang Elohim sampaikan. Jadi ingat, siapkan mentalmu menghadapi masa susah, masa sulit yang ada di hadapan kita. Siapkan mentalmu, ya. Supaya apa? Supaya pada hari itu, ya, engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya pada hari itu engkau tidak gagal, ya. Kesusahan sudah di depan mata, ya. Jadi di saat kita nanti tidak menerima tanda bilangan itu, ya, bagaimana kita bisa berdiri? Masa sulit pasti akan dihadapi. Makanya berhikmat dan bijaksana. Persiapan dari sekarang, ya. Saya lanjut. Katakanlah kepada semua umat manusia, semakin besar bencana yang akan terjadi di bumi ini, karena aku Tuhan Elohim melihat bumi ini semakin binasa dan semakin kehilangan kemuliaanku. Karena itulah aku memberitahukan bagi engkau, sudah cukup bumi ini melukai hatiku. Sudah cukup bumi ini menjauh daripadaku. Bumi sudah dipenuhi oleh segala dosa. Karena itulah
Bumi ini sudah harus berlalu sebab masa pemurnian sudah hampir selesai. Masa pemurnian sudah hampir selesai. Nah, berarti udah Tuhan akan datang. Saat inilah pemurnian itu sedang dinyatakan, ya. Beritahukanlah, aku datang segera, kata Tuhan, ya. Bertobatlah sampai harinya tiba. Bawalah hatimu kepadaku. Zaman akan berlalu. Jagat raya akan tergulung. Bumi akan tergulung. Ya. Wow, keren ini. Ya. Di mana Tuhan telah menyatakan seruannya. Elohim telah menyampaikan, cukup sudah bumi melukai hatiku. Cukup sudah bumi ini menjauh daripadaku, kata Tuhan. Bumi ini berbicara kita itu semua, ya. Jadi Tuhan katakan, beritahukanlah aku akan datang. Jadi Tuhan akan datang, ya. Kita buka dulu Yesaya 34 ayat 4, ya. Yesaya 34. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Saya baca dari ayat pertama saja, ya. Karena ini juga perintah bagi kita. Dan ini seperti gambaran apa yang kita hadapi saat ini, ya. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah. Dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas. Dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Wow. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan. Dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik dan bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur. Dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Jadi jangan menjadi bangsa, ya, yang akan ditumpas karena apa? Kebebalan, ketegar-tengkukan, ya. Oleh karena pemberontakan di hadapan Tuhan, ya. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan, oke, sampai di situ saja, ya, ayat kelima itu saja, ya. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas, ya. Kenapa bangsa itu dikhususkan untuk ditumpas? Kembali karena apa? Pendurhakaan, ya. Karena dosa-dosa mereka, kebebalan, ketegar-tengkukan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di saat engkau telah mendengar segala apa yang Tuhan firmankan, walau engkau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, percayalah, kita ini sudah di akhir zaman, ya. Sudah saatnya Tuhan akan datang. Sudah saatnya bumi ini akan berlalu, ya. Tidak ada waktu lagi. Jangan memikirkan segala rancangan-rancanganmu di depan. Banyak yang bertanya kepada saya, gimana nih usahaku, gimana nih ini semua. Bisa kok berjalan. Saya katakan bisa berjalan, ya.
bisa saudara sukses perkaranya. Apakah di dalam kesuksesanmu Tuhan akan berkenan? Apakah engkau masih bisa bergerak dan mempergunakan semua usahamu dan kejayaanmu itu tanpa engkau menerima tanda bilangan itu? Bisa? Masalahnya, supaya itu bisa berkembang, maka engkau harus terikat dengan sistem peraturan-peraturan dunia yang dibuat untuk apa? Memisahkan ya manusia dengan Elohim. Apakah engkau mau di dalamnya? Jadi jujur, kalau saudara bertanya kepada saya, apakah masih ada kesempatan untuk mengembangkan segala bisnis-bisnis? Saya katakan tidak, dan saya berani katakan tidak bagi orang-orang yang mau sangkal diri pikul salib. Karena sudah di depan mata segala perencanaan-perencanaan mereka. Hanya tinggal hitungan jari. Jadi hitungan jari ini pakailah sebagai perlengkapanmu untuk mempersiapkan hidupmu, menyongsong masa tidak bisa membeli dan menjual. Sekarang saatnya, sesungguhnya ini sudah mepet, ya. Jadi kalau saudara bertanya lagi seperti itu, saya tetap akan katakan tidak. Tidak saatnya lagi. Jadi kalau kamu memang memiliki aset, ya, sudah alihkan itu untuk pertahananmu, menyongsong hari kedatangan Elohim, ya. Pertahananmu di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual. Itu saya tidak akan menyampaikan kepada saudara, ya, khotbah-khotbah yang mengenakan telinga, yang membuat saudara senang, ya. Saya tidak akan menyampaikan nubuat-nubuat yang bukan berasal daripada Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan kepada saudara sekedar rekaan-rekaan hati saya supaya saudara merasa aman. Jadi saya harus jaga hati. No, tidak. Ya. Jadi mohon maaf kepada engkau yang saat ini, ya, masih memikirkan bisnis-bisnismu. Saya katakan, ya, dan saya berani katakan berhenti sampai di sini. Buat persiapanmu selagi uang itu masih bisa engkau pakai. Ya. Biar saudara mengatakan saya kalau sama Ibu Yeni ini nggak enak, ya. Nggak pernah ada nubuatan yang enak-enak katanya. Bukan bagian saya itu. Ya. Dan memang di akhir zaman tidak ada hal-hal nubuatan-nubuatan enak lagi. Ya. Guru palsu, pengajar palsu yang mengkhotbahkan kemakmuran di akhir zaman ini. Sudah di depan mata kita perang. Sudah di depan mata kita kesusahan. Harga barang semakin naik, ya. Luar biasa. Ya. Pekan lalu kami belanja, harganya naik 2 kali lipat, 100%. Dahsyat, ada apa ini? Ya, ada apa? Kok bisa seperti itu? Ya, saudara harus memahami kenapa sih, ya, ladang-ladang ini kok tidak menghasilkan? Kenapa sih banyak gagal panen? Ini ada sesuatu yang disengajakan. Tetapi yang disengajakan ini memang harus terjadi sebagai penggenapan daripada firman. Karena nubuatan dalam wahyu harus tergenapi, yaitu apa? Kelaparan. Makanya apa masih saatnya saudara untuk, ya, melanjutkan bisnis-bisnis? Enggak. Karena kalau masa kelaparan itu terjadi, bagaimana saudara sekalipun punya uang melimpah, mau beli apa kalau sudah tidak ada lagi? Ya. Dan ini sudah dirancangkan, saudara. Semuanya ini telah direncanakan untuk tujuan apa? Ya, mengurangi jumlah. Karena bumi sudah terlalu padat. Jadi pahami. Jangan saudara lihat dulu di depan mata baru percaya. Percayalah walau tidak melihat. Agenda mereka ini harus benar-benar terjadi. Kemarin saya dikirimin video, ya, sama seorang ketua JDW, ya. Nah, jadi tim meminta supaya ini digagalkan. Dan video ini sebenarnya sudah video beberapa tahun silam pas masa-masa COVID, ya.
Terlambat toh. Saya katakan terlambat. Saya pun sampai heran. Aduh, kok ini videonya sama mereka kok terlambat ya. Jadi mereka meminta ya supaya kita bersepakat berdoa supaya itu digagalkan. Itu sudah terjadi. Ya. Terlambat toh, makanya jangan sampai terlambat. Itu sudah terjadi. Sekarang tinggal menunggu apa? Ya, mata uang yang didigitalkan tadi. Nah, jadi berhikmat saudara. Makanya banyak berdoa. Doanya apa? Ditukar dulu doanya. Ya. Sekarang berdoa, Bapa, umatmu binasa karena tidak berpengetahuan. Kami tidak mau untuk tidak berpengetahuan Tuhan, karena Engkau memberikan karunia pengetahuan. Oleh karena itu, bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia. Bukakan kepada kami hal-hal yang tertutup, supaya di saat hari kedatangan-Mu Bapa, kami telah mengetahui segala sesuatu dan kami telah mempersiapkan hidup kami. Jadi nggak akan ketinggalan berita saudara. Ya, kayak ini kemarin kan saya katakan ketinggalan jadinya. Ya, gimana mendoakan itu untuk gagal? Dan saya katakan ya memang sekalipun saat itu diketahui, karena dulu saya melihat itu waktu baru keluar videonya, itu kalau nggak salah 2021 deh ya. Sekarang kan udah 2024, kalau nggak pun 2022, pokoknya pas masa itu. Nah, zaman itu saja banyak yang saya terima video seperti itu, tetapi memang saya dibukakan ini harus berjalan, karena inilah penggenapan menuju tanda bilangan. Jadi harus terjadi. Jadi kita harus tahu yang mana ini yang bisa kita doakan untuk digagalkan. Yang mana ini yang memang harus kita hadapi untuk memurnikan. Harus kenal ya. Jadi jangan sok-sok tengking-tengking yang namanya, oh kami tengking COVID, kami tengking apa. Hebat sekali saudara ya. Ditengking akhirnya kena ya. Ini semua memang harus terjadi sebagai penggenapan daripada kitab Wahyu. Makanya miliki pengenalan ya, pengetahuan supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tidak tertinggal di saat Tuhan datang. Jadi sayangnya seperti berita kemarin baru diketahui. Nah, karena mungkin selama ini kan berita-berita seperti itu ya, tidak banyak orang yang respon. Karena kan dulu orang kalau ada berita-berita, satu contoh menolak ini ya, mereka tidak mau buka. Tapi sekarang setelah dibongkar ya, kalau itu tidak bagus baru dibukai semua, baru menyesal semuanya. Percayalah walau tidak melihat. Kalau Tuhan katakan itu tidak baik bagi bait suci, jangan teruskan. Ini juga akan ada lagi. Masihkah saudara meneruskan? Jangan ya. Saya katakan ini tidak baik ya. Dan Elohim juga yang menyampaikan kalau ini tidak baik ya. Apa yang saya dengar, apa yang saya terima adalah semua berasal daripada Roh Kudus, dan itu yang saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak akan pernah menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari pikiran saya, berdosa saya ya. Sayang kan? Saya tidak mau ada dosa melekat. Jadi saya setiap waktu berjuang untuk melepas. Kalau saya tahu ada sedikit dosa, oh ini sudah menjurus ke dosa ya, lepas. Harus seperti itu ya. Jadi ini kita sudah di masa menuju kesusahan, masa-masa sulit ya. Jadi saya tetap himbau kepada saudara, persiapkan segala sesuatu, terlebih hidupmu. Siapkan dahulu mentalmu. Kalau mentalmu tidak siap, kamu tidak akan siap menghadapi masa itu ya. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingat ya, jangan hanya dengar dari gembalamu di bumi saja, karena sudah banyak gembala di bumi yang tidak berkenan lagi di hadapan Elohim. Oleh karena apa? Mereka tidak mendengar suara gembala lagi.
Mereka tidak lagi mendengar suara gembala yang agung, ya. Tetapi sudah banyak gembala di bumi yang hanya mendengar hati dan pikirannya, ya. Tadi saya menjelaskan kepada jemaat yang ada di sini bagaimana kita harus mampu mendengar jeritan jiwa. Ya. Ini juga saya sampaikan kepada saudara supaya saudara berpengertian, ya. Jangan ikuti apa kata pikiranmu dan hatimu, tetapi ikuti apa kata jiwamu. Bagaimana untuk mengenali bagaimana suara jiwa kita ini, ya. Yang dimana berbicara di dalam roh. Jangan kehendak hati dan kehendak pikiran yang diikutkan, ya. Jeritan jiwa. Karena jeritan jiwa ini akan menyerukan segala sesuatu apa yang ada pada tubuh kepada Tuhan, ya. Nah, dan jeritan jiwa ini juga mengeluhkan segala sesuatu, ya, yang sedang dihadapi. Kenapa bangsa Israel diselamatkan? Satu, karena janji kepada nenek moyang. Kedua, karena Tuhan mendengar jeritan jiwa mereka. Ya. Ada perumpamaan seorang tuan yang tidak memberikan upah kepada hambanya selayaknya. Dan Tuhan pun berfirman, ya, kalau Tuhan mendengarkan jeritan jiwa mereka yang diupah tidak layak, ya. Jadi dari sekarang jangan ikuti apa kata hatimu, apa kata pikiranmu, tapi ikuti apa yang rohmu sampaikan. Ingat, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, ya. Tetapi matikanlah dagingmu, bangkitkanlah rohmu, ya. Jadi ikuti panggilan jiwamu, bukan panggilan hatimu, ya. Karena di saat kita menggenapi panggilan jiwa kita, maka sukacita, damai sejahtera akan diam dalam kita, ya. Nah, jadi tetap berjaga-jaga, hidup di dalam roh dan kebenaran, menyongsong hari kedatangan Elohim. Persiapkan hatimu, hidupmu, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, ya. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Hiduplah di dalam iman dan perbuatan. Maka semuanya inilah yang akan mempersatukan kita dengan Elohim, yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya. Dan sedikit lagi, ini sepertinya agak simpel malam ini, ya. Tadi sebelum masuk ibadah ada beberapa menit terlambat, ya. Roh Kudus berfirman, menyampaikan satu nubuatan ini khusus bagi orang Samosir, ya. Disampaikan Samosir, berjaga-jagalah, ya. Lakukanlah firmanku supaya aku diam di dalammu. Melalukanmu. Ulang, ya. Samosir, berjaga-jagalah. Lakukanlah firmanku supaya aku diam di dalammu, melalukanmu dari segala apa yang akan datang, kesesakan, kesukaran lalu daripadamu. Nah, ini ceritanya kalau kita melakukan firman Elohim. Belalang-belalang pelahap akan memakan hasil tanamanmu, begitulah juga imanmu. Nah, makanya pertahankan imanmu. Kalau engkau tidak mempertahankan, tidak teguh, ya, maka imanmu juga akan dilahap, ya. Berdoalah agar bencana dijauhkan daripadamu. Sampaikanlah, hari itu sungguh penuh dengan tangisan. Sampaikanlah, ya. Jadi Samosir berdoa supaya bencana, kesusahan, kesesakan itu tidak terjadi di wilayahmu, ya. Elohim karena kasih memberikan peringatan. Ingat, jangan takut. Kalau saudara takut, itu tandanya masih ada kegelapan dalam diri saudara. Berarti masih ada dosa, ya. Karena nubuatan tanda kepada orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman mendengarkan ini, maka tidak akan tercuri sukacitanya, maka tidak akan takut, tetapi yang ada semakin membangun hubungan kepada Tuhan, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana cara mendengarkan jeritan jiwa, ya, di dalam kekonekan, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Elohim.
maka engkau akan mendengarkan jiwamu berseru-seru. Ya, lepaskan pikiranmu. Ya. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan hatimu. Ya. Biarkan Roh Kudus, ya, yang benar-benar memerintah dalam hidupmu. Engkau harus banyak bersekutu di dalam Tuhan dan harus banyak sangkal diri. Maka engkau akan mendengarkan bagaimana jiwamu, apa yang dipinta oleh jiwamu. Ya. Sebenarnya jeritan jiwa itu, sekalipun saudara tidak mendengar apa itu jeritan jiwa, bagaimana saudara supaya menjadi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hanya itu saja, ya. Nah, jadi di saat itu belum tergenapi dalam diri saudara, jiwa saudara menjerit. Dia akan menjerit meminta pertolongan, meminta Tuhan menolong tubuhnya, ya. Tuhan, hati ini, ya, sangat mumet, pikiran sangat mumet, Tuhan, buang itu. Tolong Tuhan, tolong selamatkan, bebaskan. Ya, itulah jeritan jiwa saudara. Kekhawatiran Tuhan memenuhi tubuh ini, tolong Tuhan, ya. Nah, jadi belas kasih Tuhan akan dinyatakan bagimu di saat apa? Engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, maka semua akan dibukakan. Oke, puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini untuk mengingatkan kita, mengajari kita supaya kita tetap percaya. Walau tidak melihat, percaya. Akhir zaman sudah di depan mata, percaya. Tanda bilangan sudah di depan mata, percaya. Sudah saatnya kita tidak bisa membeli dan menjual, percaya. Mata uang tunai akan ditarik, percaya. Perancangan daripada penguasa-penguasa bumi ini sedang dikerjakan. Agenda-agenda mereka sedang dikerjakan, percaya akan hal itu. Ya, walau saudara tidak melihat, ya, walau saat ini masih ada uang tunai dalam tanganmu, jangan engkau jadi tidak percaya karena masih melihat uang itu ada di dalam dompetmu. Tetapi ini sesuatu yang Tuhan nyatakan akan terjadi, bahkan segera akan terjadi. Ya, Tuhan mengingatkan kita, memberikan kita peringatan supaya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga, supaya kalau hari itu tiba, kita sudah dijauhkan dari pencobaan itu. Kita dijauhkan seperti apa? Kita sudah ada persiapan. Kalaupun kita tidak bisa membeli dan menjual, kalaupun ya kita tidak akan menghadapi semuanya itu, kita sudah dicukupkan dengan apa yang telah kita persiapkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga di saat kita tidak ada akses kepada dunia ini, ya, di saat yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Siapa yang tidak menyembah patung itu? Kembali lagi saya sampaikan kepada saudara, ya. Tadi pembacaan kami, ya, tanda, ya, di dahi dan tanda di tangan itu berbicara firman Tuhan, ya. Jadi firman ini yang menjadi tanda di tangan dan di dahi, ya. Jadi sebenarnya, ya, coba itu tadi ayatnya di mana, ya? Ulangan, ya. Ulangan pasal ke-16, ya. Sedikit lagi. Ulangan pasal ke-16 itu, ya, yang tadi pagi. Oh, 6 ayat yang tanda 8. Oke. Ulangan 6 ayat 8, ya. Saya bacakan. Haruslah juga engkau mengikatkannya. Mengikatkan apa? Hukum ketetapan, ini di ayat 2, ya. Ketetapan, perintah dan peringatan di ayat yang selanjutnya juga. Jadi ketetapan, perintah dan peringatan, ya. Nah, hukum-hukum Tuhan ini yang dikatakan di ayat 8 ini. Haruslah juga engkau mengikatkan hukum, ketetapan, perintah, peringatan, ya, saya sebutkan saja, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa iya lambang itu, peringatan, ketetapan itu dituliskan di sini? Tidak. Tetapi artinya kita menerima dengan akal sehat kita, ya, dan kita melakukannya dengan tangan terbuka. Itulah tanda di tangan dan di dahi. Nah,
Jadi sebenarnya iblis akan meniru segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, ya. Sama waktu dia meniru di saat Musa datang kepada Firaun, ya. Nah, ditunjukkannya segala kuasa Tuhan. Yang pertama apa? Tongkat menjadi ular. Penyihir Firaun juga bisa melakukan hal yang sama, cuman ada perbedaannya. Nah, yang dibuat Firaun itu dimakan sama ular yang dari tongkat Musa. Nah, jadi di akhir zaman simbol seperti ini di dahi dan di tangan juga akan dinyatakan, ya. Ini mereka ciplak, ya. Mereka akan meniru karena gambaran khalik Tuhan juga mereka mulai meniru dengan membuat apa? Robot-robot AI. Jadi apakah saudara percaya itu ada? Jangan di depan mata saudara dulu baru saudara percaya. Itu sudah ada. Bahkan ini yang kita takutkan, ya. Kalau ini berkembang, ya. Coba bagaimana kalau semua perusahaan akan memakai mereka? Kemana manusia? Ya. Ada satu perusahaan handphone, ya, gadget, saya tidak bisa sebutkan nama, ya. Di mana di dalam perusahaan itu, dalam pembuatan gadget tidak ada manusia sebagai karyawan di dalam pabrik itu, tetapi yang ada apa? Robot. Coba. Jadi mereka mulai merongrong gambar khalik Elohim, ya. Mereka mulai meniru gambar khalik Elohim. Nah, jadi tanda ini juga di dahi dan di tangan. Mereka juga akan membuat itu di akhir zaman. Tetapi di sini kita harus memiliki pengertian, ya. Lambang di dahi, ya. Dan tanda di tangan itu berbicara apa? Apakah memang tertulis? Apakah ada tertulis di sini dan di tangan ini? Tidak. Ini berbicara penerimaan kita dan bagaimana perbuatan kita untuk tetap melakukan ketetapan perintah dan peringatan Elohim. Saudara baca itu Ulangan pasal ke-6 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Ya, tadi pagi pas ini renungan kami, ya. Jadi Ulangan pasal ke-6 ayat ke-25 ini perlu, terlebih orang-orang tua perlu untuk membacanya ini supaya saudara lakukan, ya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Nah, jadi di akhir zaman tanda itu seperti apa? Ya. Saya pernah sampaikan kepada saudara di mana saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa sih arti tanda di dahi dan di tangan? Apakah nantinya, ya, seperti ada tato di sini, ya, dilukiskan di sini atau di tangan, ya. Tetapi Elohim berfirman, di dahi itu berbicara, ya, penerimaan akan segala peraturan yang mereka buat dengan akal sehat, ya. Penciplakan toh, karena ketetapan Tuhan juga harus kita terima dengan akal sehat, ya. Jadi iblis menciplak ini, ya, dengan mereka membuat sistem peraturan, karena di sini juga peraturan Tuhan, perintah Tuhan harus menjadi lambang atau simbol atau tanda di dahi dan di tangan kita, ya. Jadi iblis di akhir zaman akan membuat peraturan juga sebagai lambang di dahi dan di tangan umat manusia, ya. Wow. Jadi arti di dahi ini adalah penerimaan dengan akal sehat, ya. Arti daripada di tangan ini adalah penerimaan dengan tangan terbuka. Jadi kita menerima sistem atau peraturan itu. Itulah di dahi dan di tangan. Kalau masalah bagaimana bentuknya, itu medianya. Apakah dia nanti berupa chip? Apa dia nanti berupa tato? Atau berupa barcode yang hanya di aplikasi? Kita tidak tahu, ya. Intinya kalau ada aplikasi kita tidak bisa membeli dan menjual. Jangan terima lagi, ya. Jangan terima lagi, ya. Nah, jadi chip itu, nah, kita tidak tahu apakah melalui itu. Tapi intinya pengertian secara rohani itu di dahi dan di tangan itu penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka, ya. Jadi dengan akal budi ini kita menerima, padahal kita sudah mengetahui kebenaran. Janganlah kita menerima tanda itu, ya.
Jadi berjaga-jaga dari hari ini, ya. Kenali, ya. Sebenarnya sudah mulai melalui apa? Kiris ya. Kirisnya namanya Noe. Sudah mulai kirisnya atau apa? Ya. Karena kemana-mana sekarang harus membawa itu, ya. Jadi dulu kami pernah pergi ke mall, jadi harus pakai itu sekarang. Nah, wow, sudah dimulai toh? Sudah, ya. Itu di mana? Di tangan saudara loh. Ya. Tanda itu ada di tangan saudara. Jadi berhikmat dan bijaksana. Ya. Makanya saya tidak mau menerima yang namanya, ya, hal-hal seperti itu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menerima kiris itu, ya. Sebentar lagi akan berlaku lagi nir sentuh. Nah, coba kata nir ini. Oh, lanjut lagi kita ya. Sabar ya. Nah, nir sentuh, ya. Apalagi nir Noel. Nah, ada lagi satu lagi, ya. Nir kabel, nir sentuh. Arti nir ini, ya, sesuatu yang tidak disentuh, yang tidak kelihatan, ya. Nah, coba saudara ingat nggak film apa judulnya? The Creator, ya. Nah, dalam film The Creator, siapa yang mereka cari itu? Nirmata. Nirmata ya? Nirmata kan? Jadi mereka sudah kasih clue, ya. Ini sebentar ada nir sentuh, ya. Nah, nir kabel saja sudah ada. Jadi segala sesuatu nanti yang tidak kelihatan, yang tidak bisa disentuh dengan mata jasmani, tidak bisa, ya. Jadi nirmata itu juga di film The Creator. Jadi segala sesuatu nanti maya, tidak bisa dilihat oleh mata, sentuh semuanya. Sistem scan. Karena yang scan itu kan di tangan toh, ya. Mata kita ini melihat, ya. Mata kita ini kan di wajah toh, ya. Ya ini dahi kita itu. Ya. Makanya berhikmat dan bijaksana. Jangan saudara merasa ini kan kemajuan teknologi. Iya, memang di Indonesia, ya. Terima kasih Bu. Sudah diterapkan dan sudah disahkan. Tinggal sekarang saudara mengambil keputusan. Makanya saya katakan kepada kita semua yang ada di sini, ya. Kalau hari ini saudara bertanya kepada saya, Bu, saya kan punya usaha. Ya, karena banyak itu yang chat saya itu. Ya, mohon maaf kalau tidak saya jawab, ya. Kadang sibuk segala macam, ya. Tolong mohon doakan untuk usaha saya karena saya mau pengembangan bisnis segala macam. Saya tidak mau bohong-bohong. Saya tidak akan doakan untuk apa pengembangan bisnis saudara. Ya, enggak. Berdosa saya. Tetapi yang saya doakan apa? Bukan pengembangan bisnis saudara. Yang saya doakan Tuhan berikan dia hikmat untuk mengenali zaman ini. Tidak saatnya pengembangan bisnis itu lagi, tetapi saatnya mempersiapkan bahtera Nuh. Karena kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti zaman Nuh. Di mana zaman itu akan kelihatan biasa-biasa saja. Kawin mengawinkan, pesta pora, ya memang benar. Tapi masalahnya siapa mereka yang akan bisa berjalan dengan mulus nantinya? Mereka yang menerima tanda bilangan. Bisnismu akan berjalan. Tapi apa? Harus menerima tanda bilangan. Ya. Tetapi bagi yang mau memilih sorga, harus mengalami yang namanya dibunuh. Ya, dibunuh itu seperti apa? Ya. Namanya dibunuh, mati, ya, tertutup segala akses. Dimatikan aksesnya. Kita tidak bisa ke rumah sakit, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa membeli dan menjual. Itu arti dibunuh, ya. Orang yang tidak tunduk kepada patung itu, mereka akan dibunuh. Orang yang tidak menerima sistem itu, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam akses apapun tanpa sistem itu, tanpa tanda bilangan itu, ya. Oke, jadi berjaga-jaga, ya. Selalu berjaga-jaga. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu.
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.